Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Intania Sudrajat. Nah, aku mau sharing lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Jadi kali ini aku lagi mempersiapkan acara buka bersama di rumah dengan keluarga suami aku ya teman-teman. Nah, itu karpet lagi aku jemurin di luar. Nanti rencananya sore baru aku pasang ke dalam rumah. Selamat pagi dan semangat beraktivitas pastinya ya buat kita semua. Nah, ini teman-teman, aku tadi udah belanja ke warung tapi nggak aku record biar videonya itu nggak terlalu makan durasi banyak ya. Jadi ini aku belanja ini aja, ada bihun, jagung ya teman-teman, terus ada cabai, terus ada telur, ada tahu, ini ada daun singkong atau pucuk ubi di sini kami bilangnya ya teman-teman. Terus ini ada langkok-langkok dan 1 ekor ayam. Jadi aku rencananya mau masak sendirian ya teman-teman untuk persiapan berbuka nanti. Nah, itu tadi ada Royco, jadi ada kembalian uang aku 1.000. Tadi ibunya nggak punya uang 1.000, jadinya ya udah dikembaliin dengan Royco aja ya teman-teman. Nah, lanjut, bentar lagi kita dinas di dapur. Jadi sebelum kita masak, jadi aku mau pitilin si daun singkong sambil nonton dulu ya teman-teman. Oh ya, ini aku udah cuciin gelas-gelas ini ya teman-teman. Jadi pakai gelas yang ukurannya agak gede gini biar minumnya lebih puas gitu aja ya. Jadi ini gelasnya warna-warni. Terus ini ada teko aku ya, apa sih namanya, galon mini gitu. Terus ini piring saji aku pinjem punya mama karena aku nggak punya yang ukuran gede-gede gini ya teman-teman. Jadi kemarin udah aku jemput dari rumah mama, terus itu udah aku cuci dan aku keringin. Nah teman-teman, ini aku udah selesai pitil-pitilin si daun singkongnya tadi atau pucuk ubinya. Jadi aku mau langsung cus ke dapur. Ini habis zuhur ya teman-teman, habis sholat zuhur langsung cus ke dapur, jadi sekitar jam 12:30-an gitu. Nah, itu aku tadi udah kupas kentang. Ini kentangnya mau aku potong-potong dulu. Jadi rencananya itu si ayam tadi mau aku balado pakai si kentang ini ya teman-teman. Lanjut aja, ini si kentangnya langsung aku goreng. Oh ya teman-teman, bunda-bunda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, tanpa kekurangan satu apapun pastinya ya. Dan yang dalam keadaan sakit ataupun kesusahan, agar segera diangkat sakit penyakitnya, juga diberi kelancaran untuk segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu tadi aku udah ngeblend si cabenya untuk bumbu balado ya teman-teman. Jadi karena agak banyak jadi aku bagi beberapa kali blender gitu ya teman-teman. Terus ini si airnya udah mendidih, jadi aku rebus dulu si daun ubinya secara terpisah. Jadi kalau misalkan ibu aku ataupun mama aku masak gulai daun ubi itu langsung masuk ke santan ya teman-teman. Kalau aku lebih suka direbus terpisah dulu baru nanti disatuin ke dalam santannya. Ada yang samaan nggak nih teman-teman dan bunda-bunda semua cara masaknya sama aku? Boleh komen ya di bawah. Jadi cara masak itu berbeda biasa ya teman-teman, yang penting rasanya. Nah, ini tadi kentangnya udah selesai aku goreng. Lanjut si ayamnya aku goreng ya teman-teman. Tadi udah aku marinasi pakai garam sama sedikit Royco aja. Lanjut ini aku goreng. Nah, itu minyak aku berbuih karena tadi untuk sahur itu aku masak telur dadar gitu ya teman-teman, telur barendo gitu buat suami aku. Jadinya si minyaknya jadi seperti itu. Nggak karuan ya, jadi berbuih. Nah, ini untuk trip pertama, si ayamnya udah mateng, daun ubinya juga udah mulai lunak ya teman-teman. Lanjut aku goreng si ayamnya sampai habis. Oh ya bunda-bunda, teman-teman semua, gimana nih puasanya hari ini? Semoga dilancarkan semuanya ibadah kita ya teman-teman. Terus juga masak apa nih untuk bukaannya? Ada yang sama nggak nih sama aku? Boleh komen juga ya di bawah. Nah, terus si ayam udah aku selesai goreng semua ya teman-teman. Lanjut ini aku mau buat bumbu baladonya. Jadi ini bawang merah, bawang putih sama kemiri ya teman-teman. Aku blend terpisah karena memang nggak cukup tempatnya ya.
Terus ini si cabai-cabeannya tadi, cabai keritingnya. Jadi ini aku langsung masukin aja ya teman-teman. Nah ini karena tadi aku ngeblendnya pakai air itu, jadinya aku tunggu si airnya surut dulu ya teman-teman. Sambil nungguin si airnya surut, aku mau langsung bumbuin seperti biasa ya. Bumbu andalan aku ada royco ayam, terus juga ada garam halus, ajinomoto, sama sedikit gula ya teman-teman. Nah ini airnya udah surut ya teman-teman, lanjut aku masukin si minyaknya. Jadi ini aku langsung tuang dari si pouchnya aja ya teman-teman, jadi biar langsung cur gitu ya, banyak masuknya daripada aku pakai tempat minyak aku itu kan mulutnya kecil gitu ya, jadi agak lama ya, agak makan waktu. Jadi aku pengen kerja cepet, aku langsung sure aja dari si pouchnya. Nah ini si baladonya, sambalnya ini udah mateng ya teman-teman. Lanjut aku masukin si ayam dan si kentang yang udah aku goreng tadi. Oh ya, tadi aku tambahin daun salam juga ya teman-teman, biar si cabenya ini lebih wangi aja. Nah alhamdulillah teman-teman, ini menu pertama aku udah mateng ya. Lanjut aku mau masak menu kedua. Jadi ini wajannya nggak aku cuci karena aku mau buat mihun gorengnya atau bihun gorengnya. Jadi karena ini bekas sambal gitu, lanjut aja aku gunain si wajannya. Ini bumbunya bumbu simpel aja ya teman-teman. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus juga cabai merah keriting dan kemiri. Itu aja, jadi aku nggak pakai yang aneh-aneh. Terus juga aku nanti nggak bakal masukin merica ya teman-teman, karena ibu mertua aku itu sama kayak mama ada masalah lambung gitu, jadi nggak bisa pakai merica gitu ya teman-teman. Jadi ini juga bihun yang nggak pedes aku buat biar aman untuk perutnya ibu mertua aku. Lanjut ini aku masukin 2 butir telur ya teman-teman, dan aku aduk-aduk. Nah di sini aku pakai sayur cuma wortel aja ya teman-teman. Tadi aku ke warungnya itu agak siangan gitu, jadinya udah habis si pokcoy atau sawinya gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, aku pakein si wortelnya aja. Nah itu tadi aku udah tambahin air ya teman-teman. Lanjut aku masukin si bihun jagungnya. Jadi kalau aku masak bihun ini nggak aku rendam dulu ya teman-teman si bihunnya. Jadi langsung aku masukin aja ke dalam airnya ini ya teman-teman, ke bumbunya ini. Jadi sampai si airnya susut dan minyak mengembang, udah deh gitu aja. Jadi memang agak lama sih ya, tapi aku dari dulu masaknya kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi nggak pakai direndam-rendam atau direbus-rebus gitu, enggak. Nah ini lanjut aku mau bumbuin. Jadi aku kasih saus tiram gitu ya teman-teman, sedikit aja. Aku kasih minyak wijen juga biar wangi. Terus aku mau tambahin si saus teriyaki juga biar rasanya itu lebih nendang gitu ya teman-teman. Jadi walaupun aku nggak pakai merica, insya Allah enak karena bumbunya itu agak banyak gitu ya teman-teman. Terus juga seperti biasa ya teman-teman, bumbu aku
ada Royco ayam, terus ada Ajinomoto, terus ada sedikit gula pasir dan garam halus. Lanjut nanti aku mau tambahin sedikit aja kecap manis ya teman-teman, karena keluarga suami aku ini kan orang Padang ya, orang Sumbar gitu. Jadinya kalau yang kecap-kecap gini kurang masuk gitu ya teman-teman. Jadi kecapnya itu aku kasih nggak terlalu banyak. Nah ini minyak udah ngembang sempurna, terus juga airnya udah susut. Aku tambahin daun bawang cincang dan daun sup cincang ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk sampai rata, sampai si daun-daunnya ini matang. Udah deh gitu aja teman-teman. Jadi ini resep bihun aku simple aja ya teman-teman. Kalau nggak dipakein saus tiram atau yang lain-lain pun nggak masalah, karena menurut aku walaupun nggak dikasih saus-sausan yang lain itu tetap enak rasanya teman-teman. Nah alhamdulillah ini bihun aku juga udah mateng. Aku pindahin ke piring saji dulu ya teman-teman. Nah alhamdulillah teman-teman, ini dia menu kedua aku. Lanjut lagi, aku mau masak menu yang terakhir ya. Jadi ini si wajannya tadi aku cuci, karena ini wajannya bagus banget. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu lebar, tapi dia lengkung gitu ya teman-teman, jadi muatnya banyak. Ini yang terakhir aku mau buat gulai pucuk ubi atau daun singkong dicampur tahu juga telur. Ini menu yang terakhir ya teman-teman. Jadi itu bumbu blendernya bumbu gulai biasa. Aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada sedikit lengkuas, terus aku kasih jahe dan juga kunyit ya teman-teman. Nah itu tadi aku tambahin serai, terus aku tambahin daun salam dan juga daun jeruk biar wangi. Nah ini bumbunya udah matang, lanjut aku tambahin air dulu ya teman-teman. Terus juga ini aku tambahin daun kunyit biar lebih wangi gitu ya. Lanjut aku masukin si santan ya teman-teman. Jadi tadi itu aku beli santannya 15.000, berapa itu ya, 1,5 kilo kali ya teman-teman. Jadi nanti aku pakai sekitar 1 kiloan aja, jadi masih ada sisa gitu ya teman-teman. Lanjut ini aku masukin si tahunya. Jadi tahunya itu tahu peta gitu, aku belah 2 aja ya teman-teman, biar nggak terlalu kecil potongannya. Nah ini udah mendidih gitu si kuahnya, santannya juga. Lanjut aku masukin si daun ubi yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Jadi ini cara masak ala-ala aku aja ya, terus juga bumbunya ala-ala aku aja. Jadi buat teman-teman yang mau silahkan, yang cuma lihat-lihat aja juga nggak masalah ya. Tapi pastinya teman-teman bunda-bunda di rumah lebih jago masaknya daripada aku. Nah itu udah mendidih gitu ya teman-teman. Terakhir aku tambahin telur ke dalam gulainya. Jadi ini aku ceplokin satu-satu ya, karena suami aku tuh sukanya yang kayak gini ya teman-teman. Si telurnya itu bukan direbus bulat-bulat, tapi diceplokin ke dalam si gulainya ini. Jadi nanti itu keluarga aku yang datang sekitar 14 orang gitu ya teman-teman. Dari pihak suami, dari keluarga aku nggak datang dulu karena mama tadi ada urusan gitu ya. Jadinya pengen istirahat aja di rumah, ya udah nggak apa-apa. Ini aku masukin sekitar 10 aja ya teman-teman, 10 atau 12 gitu, aku lupa ya teman-teman, sekitar itu deh aku masukin si telurnya ini. Karena ini juga habis acara itu masih banyak sisa ya teman-teman. Jadi nanti selesai acara itu aku bungkusin buat ibu mertua aku, buat kakak ipar aku, terus buat adik ipar aku juga, buat orang itu nanti sahur. Karena
memang banyak ya teman-teman sisanya. Aku masak ayamnya itu lumayan juga agak banyak, terus juga bihunnya juga lumayan menurut aku, jadi sisanya juga lumayan. Ya udah aku bungkus-bungkusin daripada membazir gitu ya teman-teman. Nah ini udah di sore harinya, alhamdulillah ini karpetnya udah aku pasang. Terus juga aku udah hidupin semua kipas aku yang aku punya ya teman-teman, biar nggak terlalu panas, karena memang Pekanbaru itu panas banget ya teman-teman. Jadi itu juga aku udah masak nasi, aku pakai 2 magicom ya. Dan aku semalam udah pesen ini ya teman-teman, risol raw good sayur gitu. Dan nanti untuk takjil sama minuman dinginnya dibawain sama adik ipar aku dan kakak ipar aku. Ini juga aku siapin kerupuk gitu ya, karena nggak afdol gitu ya teman-teman kalau misalkan makan tanpa kerupuk. Nah ini si gulainya aku panasin sedikit biar nanti pas buka itu masih panas gitu ya teman-teman, jadi enak, jadi selera gitu ya buat makannya. Dan dapur aku juga udah bersih menurut aku, alhamdulillah. Jadi langsung gercep habis masak aku bersih-bersih ya teman-teman. Terus ini aku juga udah siapin es teh manis. Jadi dua tempat ini ya teman-teman isinya es teh manis semua. Dan kita tunggu keluarga aku datang. Nah alhamdulillah teman-teman udah selesai ya buka puasanya. Jadi si bapak-bapak yang laki-laki udah pada di luar. Terus itu ada abang ipar aku lagi mau ambil minum ya. Terus karena emak udah sibuk masak tadi, ini kakak aku bantuin nyuci piring. Jadi aku tim masak aja tadi. Adik ipar aku ini udah beres-beres, gantian kakak aku cuci-cuci piring. Terus tak lupa juga kita foto buat kenang-kenangan ya teman-teman. Dan tidak berasa sudah hampir di akhir penghujung video aku. Terima kasih buat teman-teman semua. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.